Betul, Zumi Zola itu digugat oleh istrinya. Istrinya itu jangan di Bang Loteng yang pakai topi, Pak. mana yang pakai topi? Banyak semua pakai topi. Minta klarifikasi apa benar Zumi Zola digugat cerai oleh istrinya Sherin Taria? Betul, Zumi Zola itu digugat oleh istrinya. Istrinya itu adalah Sherin Taria binti Haji Sudirman. Sedangkan tergugat Zumi Zola bin Haji Zulkifli Nuri. Perkapan Pak? Iya, Pak, kapan, Pak? Itu gugatan masuk tertanggal 26 bulan Maret 2020. Nah, kemudian penetapan majelis hakim langsung pada hari itu juga tanggal 26 bulan Maret 2020 oleh majelis hakim mulai disidangkan tanggal 17 bulan 6 bulan Juni 2020. Kenapa? Karena hari itu terpotong adanya COVID-19 sehingga persidangan di waktu itu ditunda dan baru dilanjutkan kembali pada tanggal 17 bulan 6 2020. Alasannya sendiri apa sih? Istrinya mungkin Kalau alasan dari gugatan istrinya di sini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Penggugat itu adalah istri Sherin, tergugat itu adalah Zumi Zola. Yang kedua, kurang perhatian dari pihak tergugat kepada penggugat. Itu alasannya. Di situ dibuka Pak, sejak kapan itu Pak cekcoknya? Cekcoknya ini tidak dijelaskan di sini sejak kapan-kapannya. Cuman hanya itu saja bahwasanya gugatan itu diajukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran. faktor ekonomi ada nggak, Pak? Karena kan Faktor Zumi kan ekonomi tahanan. tidak ada disebutkan, hanya tidak ada perhatian atau kurang perhatian. Ya, mungkin saja kurang perhatian itu karena kondisi dari tergugat seperti itu ya. Kami tidak menjustifikasi mengenai masalah kelanjutannya. Kami tidak mengarahkan tentang masalah sebab-sebab itu, hanya setelah tanggal 17, setelah sidang yang pertama 17 bulan 6 atau Juni 2020, itu majelis hakim mengarahkan ke mediasi sesuai dengan perintah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Kenapa harus mediasi? Karena di dalam perma itu disebutkan apabila para pihak hadir di persidangan, dalam persidangan pertama hari itu tanggal 17 bulan 6 2020 itu penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, tergugat hadir kuasa hukumnya. Kalau gugatan itu keduanya hadir di persidangan, maka dalam pemeriksaan adalah langsung mediasi. Oleh karena tergugat ada di Bandung, mungkin mediasi itu bisa dilaksanakan melalui telekonferensi. Atau kalau tidak telekonferensi, itu pihak kuasa hukumnya mendapatkan surat kuasa istimewa dari pihak tergugat dan juga kuasa hukum penggugat dengan kuasa istimewa tersebut melaksanakan mediasi langsung di hadapan mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tidak melalui telekonferensi. Tetapi kalau menginginkan bahwasanya mediasi itu maksimal, yang terbaik adalah langsung bicara dengan telekonferensi yang dipimpin langsung oleh mediator. Dari hasil mediasi sidang kemarin tetap dana gimana? Dalam sidang yang kemarin itu agendanya ditunda oleh majelis hakim adalah untuk agendanya mediasi. Tentang mediasinya kami sebagai humas belum dapat informasi kapan dilaksanakan, karena itu harus berkoordinasi dengan mediator. Mediator belum melaporkan kepada kami. Kami sebagai humas hanya ada mendapatkan data tentang masuknya gugatan dengan nomor perkara 1244 garis miring perdata titik G 2020 PAJS.
nomor perkara. Pak, dalam gugatan itu apakah hak asuh anak dan harta gono ini dicantumkan juga, Pak? Oh tidak, di dalam gugatan ini tidak dicantumkan tentang gugatan hak asuh anak dan harta gono gini. Jadi hanya gugatan cerai saja, jadi tidak kumulasi. Kalau kumulasi itu kan gugatan cerai, gugatan hak asuh anak dan harta gono gini. Ini di sini ansih hanya gugatan cerai saja. Tapi dalam perjalanannya ketika nanti dalam persidangan, apakah dua hal itu bisa digugat dalam persidangan nantinya? Kalau mengenai masalah gugatan, kita nanti pasti akan berpatokan dengan surat gugat ini. Kalau di dalam surat gugatan ini hanya menggugat tentang perceraiannya saja, maka itu saja yang nanti akan diperiksa oleh majelis hakim. Sedangkan kalau mengenai gugatan hak asuh anak atau gugatan harta gono ini, itu bisa diajukan dalam persidangan yang lain. Jadi ada mengajukan gugatan baru. Tapi dari pihak tergugat ada keberatan nggak? Saya kemarin mendapatkan informasi dari hakim, dari majelis hakimnya, ketua majelis, melalui kuasa hukumnya tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat. Ini informasi dari ketua majelisnya yang disampaikan kepada kami sebagai humas di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berarti nggak ada upaya untuk mempertahankan si tergugat ini? Mengenai upaya mungkin nanti diserahkan kepada yang bersangkutan, upayanya bagaimana. Tetapi ketika ditanyakan oleh ketua majelis kepada pihak kuasa hukum dari tergugat, menyatakan bahwa tergugat itu pihak atau melalui kuasa hukumnya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan penggugat istri. Ada kemungkinan langsung verstek atau mengikuti proses persidangan? Mengikuti proses persidangan karena memang kedua-duanya hadir di persidangan, yaitu kuasa hukumnya dari kedua belah pihak. Kalau perstek itu apabila salah satu pihak, terutama itu tergugat, tidak pernah hadir di persidangan, maka itu nanti prosesnya dengan pemeriksaan perstek. Tidak ada masalah ya Pak, meskipun kondisi tergugat sendiri masih berada di tahanan. Nampaknya tidak ada masalah itu. Karena memang dari gugatan itu sendiri berkisar alasannya hanya sekedar perselisihan dan pertengkaran. Pak, dalam gugatan ini ada tuntutan mengenai nafkah untuk kedua anaknya atau gimana? Biasanya kalau untuk tuntutan nafkah itu di dalam rekonvensi, di dalam nanti diganti ya, di dalam gugatan balik atau gugatan rekonvensi. Tetapi di sini ya tadi kan sudah dijelaskan untuk mengenai masalah nafkah hadona ataupun hadona itu sendiri dan harta gono ini tidak digugat di dalam gugatan ini, hanya cerai saja. Oleh karenanya mengenai nafkah hadona pun oleh pihak penggugat di dalam gugatan ini tidak disebutkan dan tidak dituntut. Pak, boleh tahu nama kuasa hukum masing-masing? Oh, di sini kuasa hukum dari penggugat Eliati Preyadini SH dari kantor advokat dan konsultan hukum Nyonya Eliati Preyadini SH Henrikan. Nomor teleponnya Pak? Nomor tergugatnya Pak? Kalau tergugatnya di sini belum nampak ya. Mungkin saya sebagai humas akan berkonfirmasi dulu dengan pihak majelis hakim, kuasa hukum dari tergugat siapa-siapanya, cuman hanya dijelaskan ada memakai kuasa hukum, namanya belum jelas itu siapa-siapanya. Pak, mereka masih tinggal serumah atau memang sudah beda? Tidak, kan sudah bisa tinggal. Karena yang satu di penjara. Sudah bisa tempat tinggal. Yang satu di Jakarta Selatan, yang satu di Bandung. Oke. Sip, Cukup. oke. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan kami istilahnya informasi yang berimbang ya. Amin. Tidak istilahnya merugikan salah satu pihak. Pak, boleh minta nomor teleponnya Pak? Tadi sudah banyak.